Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabita Zahra Putarina dengan NPM 2022-110010. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dari SPI3 dan B3. Yang berisi 3 operasi, yaitu insert, search, dan juga delete. SPI3 itu adalah pohon pencarian biner yang diubah karena berisi semua operasi dari binary search tree, seperti penyisipan, penghapusan, dan juga pencarian, diikuti oleh operasi tambahan lainnya yang disebut juga dengan spying. Nah, spying ini digunakan untuk memindahkan node yang baru diakses menuju root. SPI3 ini sendiri dijaga keseimbangannya dengan bantuan dari rotasi. Rotasi dari SPI3 ini sendiri ada 6 jenis, yaitu zig rotation, zag rotation, zigzag rotation, zigzag rotation, zigzag rotation, zigzag rotation. Nah, di sini yang pertama itu ada yang namanya zig rotation. Nah, di sini kita misalkan melakukan pencarian atau search spreading ya, yaitu di sini kita mencari nilai 7. Nah, nilai 7 ini kan terletak di sebelah kiri dari si root atau si akar, yaitu 10 ini. Nah, maka dia akan dilakukan atau diputar ke arah sebelah kanan, yang dimana akan menjadi seperti ini. Nah, 7 ini tadi akan menjadi si akarnya, dan di si 10 ini akan turun ke bawah menjadi anak kanan dari si 7. Yang kedua itu ada zag rotation, itu kebalikan dari zig rotation. Nah, kalau zig rotation tadi kan itu kalau anaknya di sebelah kiri maka diputar ke arah sebelah kanan, sedangkan zag rotation ini anaknya ada di sebelah kanan dan akan diputar ke arah sebelah kiri. Nah, di sini misalkan dengan pencarian 15 ini kan ada di sebelah kanan dari si akar atau si 10 ini. Nah, maka dia akan diputar ke arah sebelah kiri, yang dimana si 15 ini akan menjadi akar dari si tree ini. Selanjutnya ada zigzag rotation. Zigzag rotation ini itu dilakukan 2 kali putaran ke arah sebelah kanan. Di sini misalkan dengan pencarian 5. 5 ini kan memiliki parent dan juga grandparent, maka disebut dengan zigzag rotation. Nah, 5 ini berada di sebelah kiri, maka dia akan melakukan perputaran 2 kali ke arah sebelah kanan. Yang perputaran pertama itu akan menjadi seperti ini, dimana 7-nya ini, parent dari si 5 ini akan menjadi root dari tree ini. Kemudian dilakukan rotasi kedua, yang dimana si 5 ini, anak dari si 7 tadi, itu akan menjadi root dari tree ini. Selanjutnya ada zigzag rotation, itu kebalikan dari zigzag rotation, yang dimana zigzag rotation ini akan dilakukan perputaran 2 kali ke arah sebelah kiri. Nah, di sini misalkan melakukan pencarian 20. 20 ini kan ada di sebelah kanan dari root, yang dia juga memiliki parent dan juga grandparent, yang berarti dia akan melakukan perputaran 2 kali ke arah sebelah kiri. Nah, perputaran pertama itu mendapatkan hasil seperti ini, yang dimana si 15-nya akan menjadi root dari tree. Terus rotasi yang kedua, di sini si 20, si anak dari si 15 ini akan menjadi root atau akar dari si tree ini. Kemudian ada zigzag rotation. Zigzag rotation ini tuh dilakukan 2 kali perputaran, yang satu ke sebelah kiri dan yang satu ke sebelah kanan. Di sini misalkan dengan pencarian 8. 8 ini kan mempunyai parent yaitu 7. Parentnya ini juga dia mempunyai grandparent.
rotasi pertama itu akan menjadi seperti ini, yang dimana 8-nya itu akan menjadi parent dari si 7 ini, yang dimana si 7-nya ini tadi tuh turun ke bawah dan 8-nya naik ke atas ya. Terus di rotasi kedua ini si 8 ini menjadi root, menjadi akar dari semua pohon ini. Kemudian ada zigzag rotation, itu dilakukan 2 kali juga, tetapi ini yang satu dilakukan perputaran ke arah kanan dan yang satu ke arah kiri. Di sini misalkan melakukan pencarian 13 ini salah tulis ya, ini 13. Nah, di sini itu melakukan pencarian 13. Nah, di sini kan 13-nya itu tuh ada di arah sebelah kiri dari parentnya ini, parentnya si 15 ini kan. Terus dia juga punya grandparent yaitu 10. Nah, rotasi yang pertama itu akan menghasilkannya seperti ini, yang dimana si 13 nya ini tadi itu akan menjadi parent dari si 15. Terus rotasi yang kedua itu akan menjadi seperti ini, yang dimana si 13 ini akan menjadi root dari tree ini. Nah, selanjutnya itu ada insertion operation. Nah, atau penyisipan ya, operasi penyisipan. Nah, jadi di sini itu yang pertama itu kita menyisipkan 15 terus ditaruh di sini, ditulis. Terus selanjutnya itu kita menyisipkan yang namanya 10, ya kan, nilai 10. Nah, selanjutnya kita akan menyisipkan 17, tetapi kita tidak dulu melakukannya karena kita akan melakukan perputaran dulu atau melakukan rotasi ke arah sebelah kanan, yang berarti melakukan operasi zig rotation. Nah, di sini 10-nya itu akan menjadi akar dari si 15 tadi. Selanjutnya kita barulah bisa menambahkan si 17 tadi. Nah, kemudian kita akan melakukan rotation lagi ini, yaitu dengan menggunakan zigzag rotation, yang dimana itu melakukan 2 kali putaran ke arah sebelah kiri. Ini rotasi yang pertama, 15 yang menjadi rootnya. Terus ketika melakukan rotasi yang kedua, ini 17 yang akan menjadi rootnya. Nah, selanjutnya ada deletion operation. Nah, di sini kita akan mendelete 10. Nah, karena 10 ini kan sudah menjadi root kan, jadi kita tinggal delete saja 10 ini. Nah, maka si pohon ini akan menjadi 2 bagian yang terpisah, yaitu ada sub pohon kiri atau root left, terus ada juga sub pohon kanan atau root right. Nah, di sini kita lihat. Nah, misalnya ini yang mana yang paling besar, nilai yang paling besar di root left ini, di sub pohon sebelah kiri ini. Nah, di sini kan ada 8 nih, berarti dia yang akan menjadi root baru dari pohon ini untuk menghubungkan kedua sub pohon ini. Jadilah si 8 ini menjadi root barunya atau menjadi akarnya, karena si 8 ini tuh nilainya itu yang paling besar di sub pohon kiri ini. Kemudian itu ada B-tree. Nah, B-tree itu tuh sama seperti splay tree ya. Operasi-operasi pada B-tree ini juga umumnya sama seperti operasi dari binary search tree. Pada umumnya yaitu ada operasi search, insert, dan juga delete. Nah, untuk penjelasan selanjutnya itu kita akan mencoba menyelesaikan sebuah tree menggunakan operasi pada B-tree, yaitu ada insert, ada search, dan juga delete. Yang pertama di sini ada search. Searching itu pada B-tree itu mirip dengan 2-3 tree. Pertama-tama kita akan membandingkan dengan rootnya terlebih dahulu
kemudian cek apakah sama dengan rootnya atau lebih kecil atau bahkan lebih besar, bahkan di antara rootnya jika root memiliki lebih dari satu data. Nah, di sini ada contoh dari search tree ya, bisa dilihat. Kemudian selanjutnya itu ada insert bridge tree. Nah, di sini aturan insertion itu anggap data yang mau di-insert itu adalah kunci atau key. Nah, posisikan si key ini pada node yang sesuai seperti pada binary search tree dan juga 2, 3 tree. Anggap saja node tersebut itu adalah A. Nah, jika A itu adalah node dengan jumlah data kurang dari M-1, maka langsung masukkan saja. Jika A-nya adalah node dengan jumlah data M-1, maka masukkan nilai tengah, kemudian masukkan ke parent-nya. Kemudian anggaplah parent tersebut itu A, kemudian periksa kembali sesuai aturan poin ketiga dan juga keempat. Nah, di sini ada contoh dari insert B3. Nah, di sini itu ada insert 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan juga 90. Yang pertama itu dilakukan insert 10, penyisipan 10. Terus dilakukan insert 20, 30, dan 40, dan juga 50. Selanjutnya itu dilakukan insert 60. Selanjutnya ada insert 70 dan 10. Nah, selanjutnya itu terakhir itu ada insert 90. Nah, kemudian ada delete B3. Jadi aturan deletion ini itu anggap node yang mau di delete itu adalah key atau kunci. Nah, delete itu dilakukan pada down atau left. Meskipun pada saat menghapus node parent, kita tetap menganggapnya menghapus leaf atau down itu. Karena ketika parent dihapus, lalu digantikan oleh anak terbesar dari subtree kiri atau anak terkecil dari subtree kanan, itu sama saja. Kita seolah-olah menghapus anak yang menggantikannya, di mana anak tersebut selalu berada pada posisi down, left. Maka left tersebut dianggap P. Jika ukuran P lebih dari M/2, maka langsung delete saja data yang ingin dihapus. Jika ukuran P sama dengan M/2, maka perhatikan sibling ya. Anggap sibling itu adalah Q atau Q ya. Q lebih besar dari M/2, maka rotasi pada P. Q sama dengan M/2, maka satukan P dan juga Q. Nah, di sini ada contoh dari delete B3, itu delete 32. Nah, di sini seperti ini. Di sini contoh dari sebelum melakukan delete. Nah, ini ada contoh setelah melakukan delete dari 32 itu. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila saya salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.